to Pragil GTM. Aku Ragil di sini, si penyiar hati yang selalu siap nemenin kalian dengan cerita-cerita hangat dan penuh cinta. Wah, hari ini aku lagi excited banget nih, karena kita bakal ngobrolin topik yang bikin pipi merah-merah, tapi penting banget buat kesehatan dan keharmonisan hubungan kalian. Judulnya, Fingering Meningkatkan Gairah Berhubungan. Awas, 6 resikonya. Eits, jangan malu-malu ya sayang-sayangku, ini obrolan dewasa yang edukatif. Dijamin bikin kalian lebih pintar dan lebih hati-hati dalam urusan intim. Duduk manis, siapkan minum favoritmu, dan mari kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Aku janji, aku bakal ceritain dengan nada hangat seperti pelukan, ramah seperti sahabat lama, dan tambahin sedikit manja plus lucu biar nggak tegang. Yuk, let's go! Bayangin deh sayang, kamu lagi duduk santai sama pasanganmu di bawah selimut hangat, cahaya lilin redup-redup, dan tiba-tiba jari-jari ajaib mulai beraksi. Hihihi, itu namanya fingering loh. Fingering itu seperti seni menyentuh yang pakai jari untuk stimulasi seksual. Biasanya buat nambahin gairah sebelum hubungan intim yang lebih dalam. Bukan cuma soal fisik, tapi juga soal keintiman hati. Aku suka banget bila ini sebagai tarian jari yang penuh kasih sayang. Kenapa ya banyak pasangan suka banget teknik ini? Karena, oh my gosh, ini bisa bikin gairah meledak-ledak seperti kembang api di malam tahun baru. Pertama-tama, fingering itu super ampuh buat meningkatkan gairah sayangku. Bayangin aja jari-jari lembut itu menjelajahi area sensitif seperti klitoris atau G-spot dan langsung bikin pasanganmu bergidik-gidik senang. Ini enak banget, katanya dalam hati. Ini nggak cuma fisik loh, tapi juga emosional. Kalian bisa saling belajar apa yang bikin satu sama lain bahagia, seperti lagi main tebak-tebakan tapi versi romantis. Lucu kan? Aku bayangin kalau lagi gini pasanganmu bilang, wah kamu seperti detektif cinta yang nemuin harta karun. Gemes deh. Dan yang lebih keren, ini memperkuat hubungan kalian. Bikin kalian lebih dekat, lebih paham. Seperti tim superhero yang saling dukung. Aku manja banget nih pengen bilang, ayo coba deh malam ini. Tapi inget ya sayang, pelan-pelan ya. Jangan buru-buru seperti lagi kejar bis. Yuk, lanjut yuk. Stimulasi yang intens dari fingering ini bikin semuanya terasa lebih hidup. Kamu punya kontrol penuh atas kecepatan, tekanan, dan gerakan. Bayangin jari-jari itu seperti konduktor orkestra, mengatur nada-nada kenikmatan. Klitoris yang sensitif itu bisa dirangsang dengan lingkaran lembut atau G-spot dengan gerakan come hither yang bikin nggak heran kalau ini jadi favorit buat foreplay. Dan lucunya, ini seperti lagi main piano, tapi pianonya tubuh pasanganmu. Pling-pling, ups, nada false. Jangan sampai salah teken ya, nanti malah jadi konserok yang berantakan. Nah, yang bikin fingering spesial adalah eksplorasi tanpa penetrasi penuh. Cocok banget buat pasangan yang lagi santai-santai atau mungkin baru mulai menjelajahi dunia intim. Ini seperti appetizer sebelum makan malam utama, bikin selera makin naik tanpa resiko yang terlalu besar. Aku suka bilang, ini seperti jalan-jalan di taman cinta tanpa harus naik roller coaster yang ekstrim. Manja banget kan? Kalau kalian lagi mood romantis tapi nggak pengen terlalu jauh, fingering ini jawabannya. Bayangin aja kalian berdua tertawa-tawa sambil cerita. Ini enak nggak? Atau yang ini? Lucu dan hangat, seperti lagi main teka-teki bersama. Tapi eits, jangan senang dulu sayang-sayangku yang imut. Seperti segala hal indah di dunia, fingering juga punya sisi gelapnya kalau nggak hati-hati. Aku bakal ceritain secara dramatis nih, biar kalian waspada seperti superhero yang lagi jaga markas. Resiko pertama, infeksi bakteri atau jamur. Bayangin aja, tangan yang kotor kayak lagi habis main lumpur, terus langsung nyentuh area sensitif. Bakteri dan kuman itu bisa pindah kayak virus zombie, bikin bakterial vaginosis, atau infeksi jamur yang bikin gatal-gatal nggak karuan. Aduh, kenapa nih jadi seperti lagi digigit semut api? Lucu tapi serem ya. Jadi ingat, cuci tangan dulu, seperti lagi siap-siap makan malam romantis. Resiko kedua, luka atau iritasi. Kuku panjang yang tajam itu seperti pisau kecil, bisa gores kulit sensitif dan bikin iritasi. Bayangin, lagi enak-enak, tiba-tiba, aduh sakit. Seperti lagi nonton film romantis, tapi endingnya horor. Jangan deh. Aku manja banget nih pengen bilang, potong kuku dulu ya sayang, biar jarinya lembut seperti bulu kucing. Ketiga, penyebaran penyakit menular seksual atau PMS. Kalau jari bersentuhan dengan cairan tubuh yang terinfeksi, wah bisa nyebar kayak gosip di kampung. Dramatis banget, ini bisa bikin herpes atau yang lain-lain. Jangan sampai ya, kasihan pasanganmu kalau jadi korban drama tak terduga.
Keempat, ketidaknyamanan atau nyeri. Kalau nggak komunikasi, tekanan berlebih bisa bikin sakit. Bayangin, lagi dansa tapi pasangan injak kaki. Ouch! Lucu kan? Aku bilang, bicara yuk sayang, apa yang enak, apa yang enggak. Jangan diam seperti patung. Kelima, reaksi alergi. Pelumas atau produk lain bisa bikin alergi. Kulit merah-merah seperti lagi malu-malu. Hihi, jangan pakai yang aneh-aneh ya, cek dulu alerginya. Dan keenam, cedera pada area sensitif. Gerakan kasar bisa bikin cedera serius. Seperti lagi main bola tapi tendangannya salah arah. Serem. Jadi hati-hati banget, seperti lagi pegang barang pecah belah. Nah, sekarang bagian favoritku. Tips foreplay yang sama. Aku bakal paparin detail biar kalian bisa praktekin dengan senyum lebar. Pertama-tama, kebersihan adalah kunci sayang. Cuci tangan pakai sabun, potong kuku pendek-pendek. Bayangin aja, tanganmu seperti lagi siap operasi bedah cinta. Lucu kan? Scrub-scrub, siap beraksi. Kedua, gunakan pelumas berbasis air. Ini mengurangi gesekan. Bikin semuanya licin dan nyaman seperti seluncur air. Splash-splash, enak banget deh. Ketiga, komunikasi terbuka. Dengerin pasanganmu, seperti lagi podcast romantis. Ini anak nggak? Mau lebih cepet? Manja banget, bikin hubungan makin mesra. Keempat, hindari kuku panjang. Potong aja, biar nggak jadi villain dalam cerita kalian. Klip-klip, bye-bye kuku tajam. Dengan semua ini, fingering bisa jadi momen indah yang mempererat hubungan, minim risiko. Kalian bisa eksplorasi dengan aman, seperti petualangan cinta yang happy ending. Oh ya, kalau kalian butuh lebih banyak info kesehatan, yuk cek platform YesDoc di Instagram dan TikTok YesDoc Indonesia. Mereka punya konten edukasi keren buat fisik dan mental. Konsultasi 24/7, fleksibel banget. Wah, sudah 10 menit nih obrolan kita sayang-sayangku. Terima kasih ya udah dengerin voice note dari Ragil GTM. Kalau suka, yuk klik like, share ke teman-teman yang butuh, komentar di bawah apa pendapat kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita hangat selanjutnya. Peluk virtual dari aku. Sampai jumpa, bye-bye!